Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pemaparan saya kali ini pada koneksi antar materi modul 1.4 dengan tema budaya positif. Saya Nurul Hani Arifin, SPD, CGP Angkatan 8, berterima kasih kepada Ibu Siti Aminah SPD sebagai pengajar praktik saya dan Ibu Noventi Prasetyaningsi ST MPD sebagai fasilitator saya. Awal mula saya akan menerangkan tentang kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru harus memiliki kemampuan membimbing murid dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif merupakan penerapan perilaku yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan berdasarkan motivasi intrinsik tiap individu tanpa ada paksaan dari manapun. Nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. 6. Kreatif. Manusia dapat melakukan disiplin positif karena termotivasi oleh perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada dua. Motivasi eksternal yang mana tujuannya menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan penghargaan. Dan motivasi internal yang tujuannya menjadikan diri sendiri dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercayai. Berdasarkan motivasi perilaku manusia dapat menentukan posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Pertama, sebagai penghukum. Biasanya guru tidak mau mendengarkan alasan murid membuat kesalahan, sehingga keluar kata-kata kasar, bentakan, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan murid makin melawan dan berbohong, bahkan menyalahkan orang lain. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Biasanya guru selalu memojokkan murid dengan kata-kata kecewa berat terhadap perilaku murid, sehingga membuat murid berulang kali minta maaf. Hasilnya murid akan berbohong. Posisi kontrol ketiga yaitu sebagai teman. Biasanya guru membuat alasan untuk murid dengan kata-kata rayuan, tapi hasilnya murid akan selalu tergantung pada guru karena selama guru tidak merengek dianggap tidak penting. Posisi kontrol keempat yaitu pemantau. Biasanya guru menghitung dan mengukur dengan peraturan-peraturan yang ada. Hasilnya murid bisa menyesuaikan diri jika dalam pengawasan, selebihnya tidak. Posisi kontrol yang kelima yang seharusnya kita tuju yaitu sebagai manajer. Guru mengajukan pertanyaan dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan membimbing murid untuk menemukan solusi atas permasalahan, sehingga muncul identitas diri yang positif. Hal ini dilakukan melalui proses restitusi.
Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen. Pada dasarnya, siswa yang membuat kesalahan itu merupakan pembelajaran bagi pendidikan. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan antara guru dan murid yang berupa pernyataan universal supaya mudah diingat, yang dibuat bersama-sama, disepakati bersama-sama, dan dilaksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya segitiga restitusi di sini yaitu memunculkan karakter anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Validasi tindakan yang salah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahan bukan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dengan melakukan budaya positif di sekolah akan mempermudah terwujudnya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dan menuntun sesuai dengan kodrat anak. Budaya positif akan mudah terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dengan keyakinan sekolah atau kelas yang dibuat bersama, disepakati bersama, dan dilaksanakan bersama, mendorong terwujudnya kolaboratif antar semua warga sekolah. Salah satu prakarsa perubahan dalam mewujudkan visi yaitu melalui budaya positif yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila sehingga membuat sekolah nyaman dan aman serta berpihak pada murid. Refleksi yang saya lakukan sebagai berikut. Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti dalam modul ini. Konsep inti ini harus saya wujudkan dalam tindakan dan harus saya bagikan kepada rekan khususnya di lingkungan sekolah saya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya yaitu ternyata
Penghargaan juga membawa dampak kurang baik bagi murid. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn 1923. 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. 2. Penghargaan menghukum. 3. Penghargaan mengurangi ketepatan. 4. Penghargaan tidak efektif. 5. Penghargaan merusak hubungan. 6. Penghargaan menurunkan kualitas. 7. Penghargaan mematikan kreativitas. 8. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Perubahan yang terjadi, saya menyadari bahwa posisi kontrol saya saat sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Meski sesekali masih pada posisi teman, seharusnya saya ada di posisi sebagai manajer yang menyelesaikan masalah berdasarkan tahapan segitiga restitusi. Penerapan yang pernah saya alami terkait modul 1.4, yaitu saya menangani siswa yang terlambat datang untuk mengikuti kegiatan upacara bendera di hari Senin. Saya menggunakan tahapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perasaan saya ketika menjalankan segitiga restitusi tersebut merasa terlepas dari beban yang berat dan terus termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan sekolah. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik yaitu munculnya nilai intrinsik pada murid, sehingga hal yang perlu diperbaiki yaitu merubah posisi guru menjadi posisi kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu sangatlah beban karena harus membuat kata-kata yang mengecewakan. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai yaitu manajer. Perasaan saya sekarang lebih tenang tanpa ada beban. Perbedaannya terletak pada cara berbicara dan tidak adanya pemaksaan. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mempraktikkan segitiga restitusi, tapi hanya sampai tahap validasi kesalahan saja, karena hanya sekedar tanya alasan melakukan kesalahan dan menentukan bahwa hal yang dilakukan murid salah. Selebihnya hukuman. Yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu adanya kolaborasi antar warga sekolah dengan orang tua murid, supaya budaya positif tetap terlaksana tidak hanya di sekolah saja, tetapi dimanapun murid tersebut berada. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih